Bapak Ibu, para gembala GKSI di seluruh Indonesia, dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita tetap semangat dan sehat selalu di dalam ladang Tuhan. Tidak terasa kita sampai pada minggu keempat di bulan Mei ini dengan tema kita Roh Kudus dan Otoritas Rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tujuan dari tema ini, yang pertama, peran sentral Roh Kudus sebagai sumber pengaktif dan peneguh bagi otoritas dan kuasa yang telah dianugerahkan Kristus kepada gereja. Yang kedua, kita akan diperlengkapi untuk memahami bahwa hak hukum rohani yang diberikan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 18-20 secara praktis harus didukung dan dioperasikan oleh mesin penggerak ilahi, yaitu kuasa Roh Kudus, seperti di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah otoritas gereja yang sejati harus didukung oleh manifestasi kuasa Roh Kudus yang keseluruhannya ditunjukkan demi kemuliaan Tuhan semata. Dengan demikian, kita memastikan bahwa penggenapan mandat agung dilakukan dengan kuasa yang otentik dan dijaga dalam kekudusan. 1 Petrus 4 ayat 11. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema ini kita akan mempelajari terdapat 3 pelajaran penting tentang Roh Kudus dan otoritas rohani. Garis besar pertama adalah Roh Kudus, sumber kuasa dan pengaktif otoritas. Di dalam tema ini terdapat hubungan esensial antara hak dan hukum yang Kristus berikan dan kekuatan dari Roh Kudus yang memungkinkan otoritas itu beroperasi. Poin pertama, otoritas adalah hak hukum yang diberikan Kristus. Otoritas adalah hak hukum atau izin resmi untuk bertindak. Kristus telah memberikan otoritas penuh ini kepada gereja setelah kebangkitannya, seperti yang ditegaskan dalam amanat agung, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sebab itu pergilah. Poin yang kedua, kuasa, kekuatan operasional dari Roh Kudus. Kuasa adalah kekuatan yang diperlukan untuk mengoperasikan otoritas di dunia nyata dan di alam roh yang bersumber dari Roh Kudus. Roh Kudus bertindak sebagai mesin penggerak ilahi yang menerjemahkan hak hukum menjadi tindakan yang berdaya guna. Poin yang ketiga, Roh Kudus mengaktifkan dan menyempurnakan otoritas. Peran Roh Kudus adalah untuk mengaktifkan otoritas yang diberikan Kristus. Otoritas tanpa kuasa hanya akan menjadi gelar yang tidak berdaya. Sebaliknya, kuasa tanpa otoritas bisa menjadi kekuatan tanpa izin yang benar. Roh Kudus menyatukan keduanya, memampukan kita mengoperasikan hak hukum rohani kita sebagai anak Allah dan utusan Kristus dengan kekuatan ilahi. Pelajaran penting yang kedua dari tema ini adalah karunia-karunia Roh Kudus memanifestasikan kuasa supranatural. Roh Kudus secara praktis memperlengkapi gereja untuk mengoperasikan kuasa atau dinamis, sehingga otoritas dapat diteguhkan dan efektif. Poin yang pertama, perlengkapan tubuh Kristus melalui karunia rohani. Roh Kudus secara sengaja melengkapi setiap anggota tubuh Kristus dengan beragam karunia-karunia rohani, sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11 yang memastikan gereja memiliki seluruh alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi Kristus. Poin yang kedua, karunia sebagai peneguh otoritas gereja. Manifestasi supranatural melalui karunia-karunia Roh Kudus memiliki tujuan strategis, yaitu meneguhkan dan mendukung keberlangsungan otoritas rohani gereja. Peneguhan ini sangat penting dalam dunia arena utama pemberitaan Injil
dan melawan kekuatan kegelapan, yaitu mengalahkan kuasa iblis. Poin yang ketiga adalah membangun dan memperlengkapi jemaat. Meskipun manifestasi kuasa sering terlihat spektakuler di depan umum, tujuan utamanya tetap bersifat edifikasi atau pembangunan jemaat, memperlengkapi orang-orang kudus dan membawa kesatuan serta kedewasaan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran penting yang ketiga dari poin ini adalah kemuliaan dan kekudusan otoritas yang dimanifestasikan. Poin yang pertama, kemurnian motivasi. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kesombongan. Manifestasi otoritas dan kuasa rohani secara tegas bukanlah untuk kepentingan pribadi, keuntungan finansial, atau kesombongan para pelayan. Kuasa yang kita operasikan adalah milik Tuhan dan penggunaannya harus tunduk pada karakter Kristus. Poin yang kedua, kekudusan sebagai standar penggunaan ilahi. Setiap penggunaan otoritas dan kuasa yang bekerja melalui Roh Kudus harus dijaga dalam kekudusan. Kekudusan berarti keterpisahan dari duniawi dan penundukan diri pada standar moral dan etika Allah. Kekudusan ini memastikan bahwa otoritas digunakan secara adil, penuh kasih, dan benar, sehingga penggenapan mandat agung dilakukan dengan integritas ilahi dan tidak memberikan celah bagi kritik dari luar maupun dari jemaat. Poin yang ketiga adalah tujuan tunggal demi kemuliaan Tuhan. Puncak dari semua manifestasi kuasa dan otoritas harus bertujuan tunggal, yaitu demi kemuliaan Tuhan semata. 1 Petrus 4 ayat 11. Tujuan ini menjaga fokus gereja, mencegah humanisme dalam pelayanan, dan memastikan bahwa pujian kembali kepada Kristus yang adalah sumber segala otoritas dan kuasa. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari tema kita di minggu keempat ini adalah: pertama, Roh Kudus atau kuasa dan otoritas gereja memiliki urgensi yang tidak dapat ditunda dan pentingnya yang bersifat fundamental bagi eksistensi, pertumbuhan, dan dampak gereja di tengah dunia yang makin menantang. Yang kedua, pentingnya pemahaman ini terletak pada penegasan ulang identitas kita sebagai anak Allah yang memiliki hak hukum. Tanpa kesadaran ini, gereja akan beroperasi hanya berdasarkan kemampuan manusiawi dan organisasi, bukan sebagai utusan kerajaan yang berwenang. 3. Kuasa dari Roh Kudus adalah satu-satunya mesin penggerak yang memungkinkan gereja menyelesaikan amanat agung di dalam Matius 28 sampai 20. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian tema kita di minggu keempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.